Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini, di mana kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, sangat relevan dan sangat penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tapi topik ini hanya penting bagi mahasiswa ekonomi akuntansi, perbankan atau syariah, tetapi juga penting bagi masyarakat umum, pelaku bisnis, investor, sampai pemerintah, karena pada dasarnya sistem keuangan syariah tidak hanya sekedar alternatif dan sistem konvensional, tetapi juga menawarkan nilai moral, etika, dan stabilitas yang bisa mendukung perekonomian bangsa. Nah, di video ini kita akan membahas semuanya secara mendalam, runut dan lengkap, mulai dari konsep dasar, kondisi terkini, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri keuangan syariah di Indonesia. Jadi pastikan nonton sampai habis ya teman-teman. Nah, pada bagian pertama ini kita harus tahu dulu mengapa keuangan syariah penting di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Artinya ada potensi pasar yang sangat besar untuk transaksi keuangan yang sesuai prinsip Islam. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menargetkan untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Ada beberapa alasan mengapa keuangan syariah itu penting. Yang pertama itu populasi muslim terbesar, lebih dari 230 juta penduduk di Indonesia beragama Islam. Yang kedua, meningkatnya kesadaran halal, tidak hanya soal makanan tetapi juga soal transaksi ekonomi. Yang ketiga, stabilitas keuangan sistem syariah bersifat aset based sehingga lebih stabil dan tidak mudah terjadi double ekonomi. Yang keempat, yaitu mendukung UMKM. Akad syariah cocok digunakan untuk pembiayaan sektor real dan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, bagian kedua ini yaitu perkembangan keuangan syariah. Perjalanan panjang perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama. Namun perkembangannya masih lambat sampai masa reformasi. Percepatan ini terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pendirian OJK yang memperkuat regulasi. Terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS dan merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. Merger ini menjadikan BSI masuk daftar bank syariah terbesar top 10 di dunia dari sisi aset. Yang berikut yaitu perkembangan industri keuangan syariah. Nah, pada saat ini industri keuangan syariah di Indonesia mencakup perbankan syariah dengan modal syariah, asuransi syariah, dan pegadaian syariah. Ada juga fintech syariah, lembaga zakat, wakaf, dan filantropi syariah. Dari tahun ke tahun, aset keuangan syariah tumbuh lebih cepat dibanding keuangan konvensional. Namun bangsa pasarnya masih sekitar 10-12%. Artinya masih kecil jika dibandingkan dengan potensi populasinya.
Selanjutnya bagian ketiga yaitu tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Ini bagian yang penting. Tantangan ini yang membuat keuangan syariah belum berkembang secara maksimal. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu secara detail. Yaitu yang pertama, tantangan internal dari dalam industri. Yang pertama, skala ekonomi yang masih kecil. Meskipun tumbuh cepat, bank syariah masih kalah besar dibanding bank konvensional. Aset yang membuat bank syariah sulit bersaing dalam teknologi, investasi sumber daya manusia, penyaluran pembiayaan besar, efisiensi operasional. Yang kedua, sumber daya manusia dan literasi syariah yang terbatas. Banyak karyawan bank syariah sebenarnya tidak memiliki pendidikan syariah. Sebaliknya, banyak lulusan syariah yang kurang teknis ekonomi modern. Akibatnya karena produksi sulit dikembangkan, inovasi berjalan lambat, dan tenaga kerja sulit beradaptasi. Produk sulit dikembangkan, inovasi berjalan lambat, tenaga kerja sulit beradaptasi. Yang ketiga yaitu kurangnya inovasi produk. Sering dianggap bahwa produk bank syariah hanya copy paste dari bank konvensional, hanya diganti akadnya saja, padahal masyarakat menginginkan produk yang benar-benar berbeda dengan menawarkan nilai unik. Yang keempat yaitu infrastruktur teknologi yang tertinggal. Digitalisasi di bank syariah masih kalah dari bank besar konvensional. Banyak layanan yang belum sepenuhnya online atau masih terbatas. Padahal generasi muda Indonesia memilih layanan digital. Yang berikut yaitu tantangan eksternal dari luar industri. Yang pertama, literasi masyarakat yang masih rendah. Walaupun banyak beragama Islam, belum tentu semua paham bedanya bunga, fans riba, akad, pembiayaan murabahah, fans kredit, dan sebagiannya. Literasi rendah menyebabkan masyarakat ragu, lebih memilih konvensional, menganggap syariah ribet atau sama saja. Yang kedua yaitu persaingan ketat dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki modal besar, infrastruktur digital matang, jaringan luas, pengalaman panjang. Yang ketiga yaitu regulasi syariah yang komplain dan kompleks. Bank syariah harus mengikuti regulasi perbankan umum plus aturan DPS dan fatwa DSN MUI. Ini membuat proses lebih panjang dibanding bank konvensional. Yang keempat yaitu kurangnya harmonisasi produk syariah. Contohnya, tidak semua produk syariah tersedia di seluruh bank. Setiap bank punya interpretasi akad yang sedikit berbeda. Customer bingung membedakan. Yang ketiga yaitu tantangan di tingkat global. Yang pertama, perkembangan ekonomi dunia yang fluktuatif. Bank syariah juga terkena dampak inflasi, nilai tertukar, resesi global, geopolitik, krisis komoditas. Yang kedua yaitu dominasi negara-negara lain. Indonesia masih kalah dari Malaysia, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, padahal masih populasi Indonesia terbesar. Yang ketiga yaitu teknologi finansial global. Fintech asing masuk ke Indonesia dengan agresif, membuat persaingan semakin berat. Yang bagian keempat yaitu peluang pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Setelah melihat ketantangannya, sekarang kita lihat potensi besarnya. Yang pertama, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Indonesia. Inilah peluang besar dari industri keuangan syariah. Dengan lebih dari 230 juta muslim, Indonesia bisa menjadi
pusat bank syariah, pusat ekonomi halal, pusat wakaf produktif, pusat pasar modal syariah, dan juga pusat vintage syariah dunia. Populasi yang besar sama dengan pasar yang besar. Yang bagian kedua yaitu dukungan besar dari pemerintah Indonesia, termasuk salah satu yang paling serius dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Ada beberapa contoh dukungan besar. Yang pertama, pembentukan KNEKS, yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. KNKS ini dipimpin langsung oleh Presiden. Fokusnya percepatan ekonomi syariah, penguatan perbankan syariah, industri halal, zakat, dan produktif, sampai industri kreatif syariah. Hal ini menunjukkan bahwa negara punya kepentingan strategis besar terhadap sektor syariah. Yang kedua yaitu merger Bank Syariah BUMN Bank Syariah Indonesia. Merger ini adalah langkah besar karena menyatukan sumber daya, memperkuat modal, meningkatkan efisiensi, dan memperluas layanan digital. Dan sekarang BSI menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Yang ketiga yaitu regulasi yang semakin mendukung. Contohnya Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan OJK, Fatwa DSN, MUI yang lengkap, program wakaf uang nasional, insentif pajak untuk sukuk negara dan sukuk korporasi. Nah, semua ini menjadi peluang pertumbuhan industri. Yang ketiga yaitu pertumbuhan kelas peningkatan signifikan. Kelompok muslim middle income class yaitu masyarakat muslim dengan pendapatan menengah ke atas. Kelas ini sangat peduli pada produk halal, gaya hidup syariah, keuangan syariah yang aman dan etis, investasi syariah, asuransi. Kelas menengah muslim menjadi mesin pertumbuhan bank syariah, terutama dalam tabungan haji dan umroh, pembiayaan rumah syariah, investasi sukuk retail, asuransi jiwa syariah. Yang keempat yaitu perkembangan dunia digital dan vintage memberikan peluang luar biasa bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Dengan digitalisasi, layanan syariah bisa menjangkau lebih banyak orang. Peluang digital yaitu mobil banking syariah, penggunaan vintage Indonesia termasuk dari Asia Tenggara. E-wallet dan kris syariah juga digital onboarding, buka rekening dalam hitungan menit. Crowdfunding syariah untuk pembiayaan UMKM tanpa bunga. P2P lending syariah memberikan pembiayaan bebas riba melalui akad yang sesuai. Wakaf dan zakat digital mempermudah pengumpulan dana sosial keagamaan. Dengan digitalisasi, bank syariah bisa bersaing tanpa harus membuka banyak kantor cabang. Yang kelima yaitu potensi besar aset sosial syariah atau JISWAF. Sumber dana ini sangat besar tetapi belum dikelola sepenuhnya. Jika dikelola optimal, JISWAF bisa menjadi pembiayaan mikro untuk UMKM, solusi kemiskinan, pendanaan pendidikan, pengembangan fasilitas umum, proyek wakaf produktif yang menghasilkan income potensi wakaf uang. Diperkirakan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun per tahun. Namun pemanfaatnya sangat kecil jika bank syariah berperan aktif dalam mengelola wakaf produktif. Aset bisa berkembang tanpa riba, nilai sosial meningkat, ekonomi masyarakat terbantu, reputasi bank syariah naik. Yang keenam yaitu pasar modal syariah yang makin diminati. Pasar modal syariah Indonesia termasuk paling maju di dunia. Instrumen syariah yang sangat berkembang yaitu suku negara, SR, ST, BPJS, BPS,
suku korporasi, reksadana syariah, daftar efek syariah atau DES, ETF syariah, SBN syariah untuk masyarakat umum. Masyarakat mulai meninggalkan investasi haram, misalnya bunga tinggi atau riba, dan beralih ke halal aman jangka panjang. Ini peluang besar bagi bank syariah untuk menawarkan produk investasi syariah. Yang ketujuh, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Sekitar 99% usaha di Indonesia adalah UMKM dan banyak pemilik UMKM adalah muslim. UMKM membutuhkan modal kerja, pembiayaan kecil, kemitraan bisnis, pendanaan mikro. Model pembiayaan syariah seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, kardul hasan sangat cocok untuk UMKM karena lebih fleksibel daripada kredit konvensional. Bank syariah memiliki peluang besar untuk menjadi partner utama UMKM. Bagian kelima yaitu analisis strategis menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Nah, di bagian ini kita masuk ke analisis strateginya. Bagian ini sangat penting untuk presentasi. Kita bahas dulu secara sistematis. Yang pertama, penguatan literasi dan edukasi syariah ini adalah solusi fundamental. Mengapa literasi sangat penting? Karena banyak masyarakat menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya beda label, tidak paham konsep akad, belum melihat manfaatnya. Program ini bisa dilakukan edukasi via media sosial, konten singkat, dan infografik. Dengan meningkatnya pemahaman minat masyarakat otomatis ikut naik. Yang kedua yaitu digitalisasi dan transformasi teknologi. Tanpa digitalisasi, bank akan tertinggal. Strategi digital yang harus dilakukan: mobile banking yang cepat, mudah, aman, pembukaan rekening online, pembiayaan online, kris syariah, e-wallet syariah. Integrasi marketplace di kali bank syariah, chatbot syariah untuk layanan, blockchain untuk akad, smart kontrak untuk pembiayaan murababah, ijarah. Digitalisasi akan menekan biaya operasional, memperluas jangkauan, meningkatkan kenyamanan, menarik generasi milenial dan Gen Z. Yang ketiga yaitu penguatan SDM keuangan syariah. SDM menjadi tantangan besar. Strategi peningkatan SDM: training syariah wajib bagai pegawai, sertifikasi DPS Dewan Pengawas Syariah, kolaborasi bank syariah dikali perguruan tinggi, rekrut talenta digital, beasiswa ekonomi syariah, SDM yang kuat, industri kuat. Yang keempat yaitu inovasi produk yang berbasis nilai value based intermediation. Produk syariah tidak boleh sekedar menit produk konvensional. Produk harus berbasis risiko, berbagi, mendukung sektor real, berbasis nilai, pro UMKM, pro sosial. Sekian materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.